Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini, gua akan membahas alur cerita film yang berjudul The Funhouse Massacre, dan film ini dirilis pada tahun 2015. Nah, daripada kalian penasaran dengan isi filmnya, sebelum kalian lanjut, bagi kalian yang baru menonton video di channel ini, silahkan bantu dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan uploadan video terbaru dari channel ini. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk saja ke cerita filmnya. Di scene awal, kita diperlihatkan ada seorang wanita berprofesi sebagai jurnalis yang bernama Queen. Terlihat, Queen sedang pergi menuju ke rumah sakit jiwa penjara. Usut punya usut, ternyata Queen bertujuan untuk mewawancarai kepala sipir penjara yang bernama Warden. Di situ, Warden memberitahu bahwa ada 5 narapidana yang terkenal sangat kejam dan brutal di rumah sakit penjara ini. Di antaranya ada Jeffrey Ramsey yang dikenal sebagai koki psikopat karena membuat suatu makanan yang terbuat dari potongan tubuh manusia. Lalu ada Bradford yang dikenal sebagai dokter gigi psikopat karena menghabisi para pelanggannya yang datang. Lalu ada Walter yang dikenal sebagai seniman pembuat patung berbahan kulit hewan, namun Walter malah menggunakannya dengan bahan kulit manusia para korbannya. Kemudian ada Rocco yang dikenal sebagai petinju karena sudah menghabiskan nyawa para lawannya. Dan yang terakhir ada Manny, merupakan seorang yang mengaku sebagai nabi atau sebagai utusan dari Yang Maha Kuasa. Di situ Queen mengatakan bahwa ia sudah mengenali Manny sebelumnya. Queen teringat masa kelamnya hingga mengalami trauma karena Queen terlihat seperti mempunyai suatu hubungan dengan Manny. Setelah itu, Warden membawa Queen ke ruangannya untuk menenangkan dirinya. Ternyata Queen mempunyai niatan buruk yang dimana dia mengajak Warden untuk mantap-mantap. Namun Queen langsung membunuh Warden serta mengambil senjata lalu membunuh petugas yang lainnya. Kemudian Queen mengambil kunci sel lalu membebaskan 5 narapidana yang kejam itu. Dan usut punya usut, ternyata Queen juga merupakan seorang psikopat yang sedang menyamar dalam upaya pembebasan narapidana itu. Dan benar saja, ternyata Manny dan Queen ada hubungan yang merupakan ayah dan anak. Scene selanjutnya kita diperlihatkan petugas polisi yang sedang menuju ke TKP pembunuhan. Ada petugas wanita yang bernama Kate dan petugas pria yang bernama Doyle. Mereka berdua sedang melakukan olah TKP pembunuhan. Di situ mereka menemukan korban pembunuhan dengan keadaan yang sangat tragis dengan mata dan mulut yang dijahit. Dan ternyata kejadian pembunuhan itu terjadi saat malam festival Halloween. Kemudian scene berpindah, ada seorang pria yang menggunakan topi yang bernama Morgan. Dia pun secara tidak sengaja bertemu dengan seorang wanita yang sehabis mantap-mantap. Mereka bernama Christina dan Jason. Lalu ada Laurie dan Geraldo yang ternyata mereka adalah karyawan di suatu warkop. Kemudian ketika mereka semua sedang berbincang, ada salah satu media TV yang memberi informasi bahwa ada salah satu tempat wahana rumah hantu yang akan segera dibuka. Namun dijelaskan juga bahwa tempat wahana tersebut selalu menjadi peristiwa yang menyeramkan. Bahkan wahana itu menampilkan kejadian pembunuhan yang nyata. Mendengar hal tersebut, mereka semua pun setuju untuk tidak datang ke wahana tersebut. Namun berbeda dengan Christina, dirinya sangat penasaran dan mengajak mereka semua untuk mencoba datang ke wahana itu. Tidak lama kemudian, datanglah 2 orang pria yang bernama Mickey dan Randall. Di sisi lain, Morgan dan Laurie enggan untuk datang. Namun karena dipaksa oleh mereka, mau tidak mau akhirnya Morgan dan Laurie menyetujuinya. Yang pada akhirnya mereka pun pergi bersama-sama untuk menikmati festival Halloween. Kemudian scene berpindah, 5 narapidana yang sudah berada di tempat wahana tersebut dan mereka juga sudah menyusun berbagai rencana jahatnya. Tidak lama kemudian ada 2 pria yang merupakan pemilik wahana tersebut. Ia bernama Dennis dan satu lagi tidak disebutkan namanya. Dennis dan rekannya memberi instruksi karyawannya untuk bersiap-siap melakukan pekerjaannya karena sebentar lagi wahana itu akan segera dibuka.
Tidak lama kemudian, ada dua orang misterius yang menggunakan mic atau toa untuk menyebarkan informasi di tempat wahana tersebut. Dennis pun tanpa basa-basi pergi untuk mengecek siapakah orang tersebut. Sesampainya di sana, dia bertemu dengan Manny dan mengatakan bahwa ia tidak merekrut Manny sebagai karyawannya. Langsung saja, Manny menyuruh Rocco untuk membawa keluar Dennis. Dan ternyata wahana tersebut sudah dijajah oleh kelompok narapidana psikopat itu. Kemudian Shin memperlihatkan Cat yang dimana dia sedang melakukan investigasi dari berbagai macam kasus pembunuhan. Dia pun merasa bingung karena para korbannya mendapati keadaan yang sama, di mana mata dan mulutnya tertutup karena dijahit. Sebagai polisi, Cat pun langsung melakukan tugasnya dan mencari tahu siapakah pelaku dari pembunuhan tragis tersebut. Kemudian terdapat dua orang pria yang mengunjungi wahana itu. Ia bernama Dave dan Bob yang bekerja sebagai seorang DJ dan akan mengisi kemeriahan di wahana tersebut. Mereka pun sudah mulai curiga karena melihat petugas penjaga wahana itu terluka. Singkat cerita, wahana tersebut sudah ramai dan para pengunjung pun sudah mulai membeli tiket untuk masuk. Di situ para pengunjung pun merasa senang dan tidak merasa adanya kejanggalan apa-apa, karena para pengunjung mengira ini semua hanyalah bagian dari pertunjukan atau settingan saja, karena malam ini merupakan perayaan festival Halloween. Singkat cerita, Morgan dan kawan-kawan sampai di tempat dan berniat untuk membeli tiket. Namun berbeda dengan Geraldo, dirinya memutuskan untuk tidak masuk ke wahana tersebut karena menurutnya wahana itu sangat menakutkan. Hingga akhirnya Morgan dan yang lainnya meninggalkan Geraldo di luar. Kemudian scene berpindah yang dimana Doyle sedang asik bermain games. Tidak lama kemudian Doyle mendapatkan laporan bahwa ada korban yang tewas di tempat wahana tersebut. Dan ternyata laporan itu palsu karena Doyle sedang dikerjain penelpon tersebut. Scene kembali ke Morgan dan kawan-kawan yang sedang menikmati salah satu wahana di tempat itu. Dan tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan seseorang yang meminta tolong dengan keadaan yang sudah berlumuran darah. Dan di belakangnya terdapat psikopat Rocco yang langsung membunuh korban tersebut. Namun Morgan dan kawan-kawan menganggap itu semua adalah suatu bagian dari festival Halloween ini. Selanjutnya mereka pun memasuki wahana berikutnya, yang dimana mereka diperlihatkan aksi psikopat yang sedang melakukan aksinya terhadap korbannya. Di situ, Jason pun merekam kejadian itu menggunakan handphone miliknya. Berbeda dengan Mickey dan Randall yang menyaksikan psikopat yang dimana korban tersebut lehernya sedang digesek menggunakan pisau. Di situ, mereka berdua mengatakan bahwa ini semua terlihat sangat asli atau nyata. Tapi lagi-lagi, mereka menganggap ini merupakan bagian dari pertunjukan. Kemudian setelah melewati berbagai ruangan mengerikan, di situ mereka pun berpencar karena ingin menikmati macam-macam wahana yang lainnya. Kemudian psikopat Rocco sudah mulai melakukan aksinya, yang dimana dirinya mengunci gerbang wahana tersebut agar para pengunjung tidak dapat keluar dari wahana itu. Selanjutnya Jason dan Christina yang dimana mereka sedang melakukan adegan mantap-mantap di sebuah toilet. Dan ternyata mereka sedang diamati oleh psikopat Quinn. Setelah beradegan mantap-mantap, Jason pun mengatakan kepada Christina bahwa dirinya ingin membeli beberapa makanan dan Christina menunggunya sendirian di toilet. Kemudian scene berpindah memperlihatkan Doyle mendapatkan kembali laporan. Namun karena dia tidak ingin terkena prank lagi, dia pun hanya membiarkan telepon tersebut dengan keadaan tersambung. Berpindah kepada Morgan dan Laurie yang sedang menikmati wahana. Di situ, Morgan berperilaku seperti tertarik terhadap Laurie. Namun Morgan enggan mengungkapkan perasaannya. Kembali lagi kepada Christina yang dikejutkan dengan psikopat Quinn, yang dimana Quinn pun tanpa basa-basi langsung melakukan aksinya. Beruntungnya, Christina dapat memberikan sedikit perlawanan. Namun itu semua sia-sia hingga akhirnya Christina pun terbunuh. Selanjutnya, Jason yang sudah berkumpul dengan kawannya merasa curiga mengapa Christina tidak kunjung datang. Hingga akhirnya mereka membuat rencana untuk berpencar mencari Christina. Lalu scene berpindah memperlihatkan Cat yang datang kembali ke tempat TKP sebelumnya untuk mencari beberapa barang bukti.
Saat itu juga dia pun mendapatkan panggilan dari rekannya yang memberikan informasi bahwasanya Quinn adalah seorang jurnalis serta seorang pembunuh yang lepas dari pengawasan. Langsung saja Kate pun mencoba menghubungi Doyle, namun tidak ada jawaban. Kembali lagi ke Morgan dan yang lain. Di situ, Laurie melihat bahwa Christina sedang digotong oleh Quinn, dan langsung saja Jason dan yang lainnya menghampiri Christina. Namun dengan terkejutnya, Jason melihat bahwa pacarnya tersebut sudah tewas mengenaskan. Bahkan mereka semua melihat beberapa orang dengan keadaan mata dan mulut yang sudah dijahit. Ternyata perbuatan keji itu dilakukan oleh psikopat yang bernama Quinn. Karena hal tersebut, mereka pun akhirnya melarikan diri. Ketika mereka semua sedang melarikan diri, mereka bertemu dengan Mickey dan Randall yang sedang asik makan. Di situ, Jason marah kepada mereka berdua karena tidak membantu mencari Christina. Lalu, tidak lama kemudian, Rocco pun datang menghampiri mereka. Di situ, Randall yang tidak tahu kejadian aslinya mencoba berbincang dengan Rocco. Rocco pun tanpa basa-basi langsung membanting Randall hingga tewas seketika. Mereka akhirnya berusaha melarikan diri dan mencari jalan keluar. Lalu ketika Mickey sedang melarikan diri, dia pun tersandung dan jatuh. Dan tanpa basa-basi, Rocco langsung membunuhnya dengan memukul kepala Mickey dengan menggunakan palu. Kemudian Morgan, Jason, dan Laurie menemukan sebuah pintu gerbang dan beranggapan bahwa mereka dapat melarikan diri dengan melewati gerbang ini. Namun Rocco dapat mengejar mereka dan langsung saja membunuh Jason dengan menempelkan kepala ke besi-besi gerbang tersebut. Namun berbeda dengan Morgan yang dapat berhasil melewati gerbang itu. Sedangkan Laurie tidak dapat melewati gerbang itu dan Morgan pun mengatakan bahwa dirinya akan mencari bala bantuan. Kemudian, scene berpindah ke petugas kepolisian Kate dan Doyle. Di situ, Kate mengajak Doyle untuk mengunjungi rumah sakit penjara. Sesampainya di sana, mereka dikejutkan dengan keadaan para penjaga rumah sakit itu tewas secara tragis. Di situ, Kate pun mencoba meyakinkan informasi yang telah ia dapatkan melalui panggilan kepada Doyle. Kate pun beranggapan bahwa kejadian ini semua adalah aksi dari 5 narapidana psikopat itu. Tidak lama kemudian, Morgan yang sedang mencari bala bantuan, dia bertemu dengan Kate dan Doyle. Namun di situ, Doyle langsung menembakkan senjatanya karena dia beranggapan Morgan adalah salah satu komplotan psikopat itu. Namun beruntungnya, peluru tersebut hanya mengenai lengan dari Morgan. Lalu Morgan pun menceritakan semuanya dan mengajak Kate dan Doyle untuk pergi ke wahana tersebut. Tidak luput juga karena Morgan tidak memegang senjata, dia pun diberikan sebuah senjata agar dapat melindungi dirinya. Namun secara mengejutkan, Geraldo pun datang untuk membantu mereka. Scene kembali kepada Laurie yang sedang mencoba memasuki salah satu wahana untuk bersembunyi. Namun dia pun dikejutkan dengan salah satu psikopat yang sedang melakukan aksinya. Dengan beraninya, Laurie mencoba menggagalkan aksi itu dengan memukulnya dari belakang menggunakan tabung. Kemudian, Laurie yang tertangkap akhirnya dapat diselamatkan lalu menusuk psikopat itu dari belakang. Namun ternyata psikopat itu pun belum tewas. Mereka kemudian memberikan perlawanan yang pada akhirnya psikopat itu dapat tewas dibunuh oleh Laurie. Kemudian, 2 pria yang bekerja sebagai DJ didatangi oleh psikopat Manny. Manny tanpa basa-basi langsung membunuh salah satu pria tersebut. Namun para penonton yang menyaksikan beranggapan bahwa itu hanyalah sebuah prank. Sedangkan Dave dirinya terlihat panik. Dia menyadari bahwa rekan kerjanya dibunuh oleh Manny. Ya, tanpa basa-basi lagi, Dave ikut dibunuh oleh Manny. Di situ, Manny pun mengatakan kepada para penonton yang menyaksikan bahwa aksinya selama ini adalah asli atau nyata. Tidak lama kemudian, Kate, Morgan, Doyle, Laurie, dan Geraldo datang menghampiri. Kate pun terkejut karena dia teringat masa lalunya yang ternyata Kate adalah anak dari Manny. Dapat disimpulkan, Kate dan Quinn adalah kakak beradik. Kemudian,
Morgan, Geraldo, Laurie, dan Doyle mencoba menyelamatkan beberapa para pengunjung. Namun ketika sedang menyelamatkan, psikopat rokok pun datang. Morgan dan yang lain mencoba memberi perlawanan. Namun karena rokok tidak mudah ditaklukkan, akhirnya mereka semua memutuskan untuk melarikan diri. Tidak lama kemudian, mereka bertemu dengan psikopat Walter dan tanpa basa-basi, Doyle pun langsung membunuhnya. Kembali kepada Manny yang masih berada di atas panggung, Kate secara diam-diam mencoba menghampiri Manny. Kate pun berhasil menyandra Manny dan melumpuhkan salah satu kakinya. Tetapi Manny dapat memberikan perlawanan dan melarikan diri. Di situ Kate kembali mengejarnya dan akhirnya Manny pun terpojok dan tidak dapat melarikan diri lagi. Usut punya usut, ternyata Manny telah membunuh ibunya Kate atau istrinya sendiri. Tanpa basa-basi, Kate pun langsung saja membunuh ayahnya itu. Berbeda dengan Morgan dan Geraldo yang sedang bekerja sama untuk membunuh psikopat Jeffrey, yang pada akhirnya mereka berhasil membunuhnya. Sedangkan Doyle terpaksa harus membunuh psikopat rokok seorang diri. Dengan menggunakan senjatanya, Doyle dapat melumpuhkan rokok dengan secara mudah. Lalu, Kate yang sudah berhasil membunuh Manny mencoba ingin membunuh Quinn. Di situ, Kate yang sedang terdesak oleh Quinn dapat diselamatkan oleh Laurie. Tetapi usaha Laurie tidak membantu Kate karena Kate pada akhirnya saling terbunuh dan akhirnya tewas bersama Quinn. Keesokan paginya, para petugas polisi yang lain datang untuk membantu dan kini yang berhasil selamat hanyalah Doyle, Laurie, Morgan, dan Geraldo. Namun secara mengejutkan, psikopat rokok ternyata belum tewas. Dari arah belakang Morgan, rokok pun langsung membunuh Morgan dengan aksi bertarungnya. Petugas polisi lainnya tidak memberi perlawanan karena mereka terkejut melihat hal tersebut. Langsung saja, Doyle mencoba mengambil senjata rekannya dan langsung membunuh rokok. Di sisi lain, tim medis pun mencoba menolong Kate dengan segera. Bahkan Laurie pun ikut ke dalam mobil ambulan itu. Namun, hal tak terduga pun datang kepada Laurie yang sedang melihat ke tangan Kate. Dan anehnya lagi, dari tangan Kate keluarlah sebuah pisau. Di situ, Laurie pun berteriak histeris dan mengakibatkan mobil ambulan itu mengalami kecelakaan. Secara mengejutkan, ternyata Kate yang berada di dalam mobil ambulan adalah Quinn yang sedang menyamar menjadi Kate. Quinn pun membuka topengnya, lalu ia pergi meninggalkan tempat tersebut. Dan akhirnya film ini pun selesai. Oke sobat santuy, itulah alur cerita film pada video kali ini. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik like, share, dan komen di bawah video ini. Dan yang terakhir, gua mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit, dan jangan lupa tetap santuy.